Ada apa nih? Korea kok ngamuk ke Indonesia? Langkah pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara sepanjang Januari 2022 membuat beberapa negara terancam gelap gulita. Ancaman ini terjadi karena batu bara dari Indonesia merupakan komoditas penting bagi sejumlah negara untuk menjamin pasokan listrik mereka. Mereka menganggap jika Indonesia stop ekspor batu bara, maka kegelapan bakal menyelimuti negara mereka. Salah satu negara yang terancam mengalami gangguan akibat kebijakan Indonesia adalah Korea Selatan. Saking takutnya, pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yeo Han-ko telah meminta dengan sangat kepada Indonesia agar segera mencabut larangan ekspor batu bara itu. Permintaan ini disampaikan Yeo dalam rapat secara daring dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dalam rapat itu, kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerjasama dalam jejaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil. Menteri Perdagangan Korea Selatan itu menyampaikan keprihatinan pemerintah Korea terkait kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia dan meminta dengan sangat kuat kerjasama dari pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara dan ekspor batu bara bisa segera dimulai kembali. Desakan yang disampaikan negeri gingseng ini terjadi setelah sebelumnya Jepang menyampaikan permintaan serupa ke Indonesia melalui surat dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Pemerintah negeri Sakura ini meminta agar batu bara berkalori tinggi yang biasanya tidak digunakan untuk pembangkit listrik di Indonesia tetap bisa dikirim ke sana. Selama ini Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia setelah China dan India. Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistik of Indonesia 2020, Indonesia mengekspor sebesar 26,97 juta ton ke Jepang pada 2020. Jumlah ini terbesar ketiga setelah ekspor ke China sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton. Larangan ekspor batu bara diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM bagi pemegang izin usaha pertambangan IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan PKP 2B. Sikap ini diambil sebagai dampak dari krisisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN dan pengembangan listrik swasta. Independent Power Producer atau IPP. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ridwan Jamaludin mengatakan langkah ini harus diambil dan bersifat sementara guna menjaga keamanan dan stabilitas kelistrikan dan perekonomian nasional. Kurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air bisa mengancam pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali. Hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap PLTU dengan total daya sekitar 10.850 MW atau MW terancam padam bila pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tak kunjung dipasok oleh perusahaan batu bara. Dan itulah mengapa Korea Selatan ingin terus meminta batu bara agar segera cepat dikirim di negara mereka. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi and bye-bye.